Dot adalah seorang gadis SMA yang tuli dan bisu. Karena cacat, dia hampir tidak punya teman dan selalu sendirian. Setelah kematian ayah Dot baru-baru ini, keluarga ibu baptisnya yang merawatnya. Saudari tirinya yang baru, Nina, tidak terbiasa memiliki saudara perempuan dan membenci Dot tanpa alasan yang jelas. Keduanya bersekolah di sekolah yang sama, di mana Dot adalah orang buangan sosial sementara Nina adalah salah satu gadis populer. Di adegan pembuka, Nina dan kelompok pemandu soraknya yang jahat mengolok-olok disabilitas Dot. Konselor bimbingan sekolah melihat ini dan meminta Dot untuk bergabung dengan mejanya untuk makan siang. Dot menolak dan berlari ke tempat favoritnya di sekolah, sebuah bilik toilet. Dia merasa aman dan jauh lebih tidak kesepian ketika dia sendirian. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena Nina menemukannya dan dengan marah menariknya keluar untuk perjalanan pulang. Ibu Nina, Olivia, mendorong putrinya untuk membuat Dot merasa betah. Tetapi Nina tidak peduli karena bukan keputusannya untuk menerimanya. Dia tidak merasa bertanggung jawab untuk membantu Dot. Di malam hari, ayah Nina, Paul, tiba di rumah dan menemukan Olivia pingsan di ruang tamu. Dia memiliki masalah minum dan menderita depresi karena dia menggunakan beberapa antidepresan. Paul merawatnya dan membawanya ke tempat tidur. Saat kembali ke meja makan, dia melihat keheningan yang canggung di antara para gadis. Untuk meredakan ketegangan, dia menyarankan mereka belajar bahasa isyarat untuk Dot. Tetapi Nina memotongnya dan berjalan pergi. Keesokan harinya, saat makan siang, Nina dan teman-temannya bergosip seperti biasa. Temannya Michelle mengangkat topik keperawanan dan mengolok-olok Nina karena masih perawan di usianya yang 17 tahun. Dia bisa mendapatkan pria manapun yang dia inginkan tetapi kurang beruntung dalam berkencan. Sementara itu, Dot menemukan ruang musik sekolah yang kosong dan mengambil kesempatan untuk bermain piano. Dia dulu berlatih ketika dia masih bisa mendengar. Oleh karena itu, dia bermain dengan cukup baik bahkan tanpa mendengar musiknya. Salah satu pria populer, Connor, mendengarnya bermain dan langsung terpikat padanya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum menjauh ketika temannya menyela. Kemudian, Dot bertemu Nina di kamar mandi. Dia mencoba untuk mengurus urusannya sendiri, tetapi Nina dengan paksa membuatnya memakai lipstik. Tepat ketika Dot berpikir bahwa ini mungkin menjadi momen bonding bagi mereka, dia melihat ke cermin dan menemukan bahwa Nina dengan sengaja mengoleskan lipstik di sekitar bibirnya. Malam itu, Dot sulit tidur karena dia merindukan ayahnya. Ketika dia keluar untuk mencari udara segar, dia melihat pintu kamar Nina terbuka. Saat mengintip, dia melihat Nina dan ayahnya, Paul, bersama di tempat tidur. Pemandangan itu membuatnya sangat terganggu, membuatnya berlari kembali ke kamarnya. Keesokan harinya saat makan malam, Nina meminta izin orang tuanya untuk menginap di rumah Michelle. Paul tidak mengizinkannya, tetapi Olivia mendorongnya untuk pergi. Ketika Paul tetap bersikeras, Nina menggosokkan kakinya ke kakinya di bawah meja, mencoba merayunya untuk membiarkannya pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, yang dia anggap sebagai ya dan menelepon Michelle. Paul marah pada Olivia karena selalu menentangnya. Mereka sedikit berdebat sebelum dia pergi. Ketika Olivia sendirian, Dot memberinya catatan yang menanyakan apakah dia bisa pergi ke bioskop. Paul menawarkan untuk mengantarnya ke sana, dan Dot setuju, meskipun dia merasa tidak nyaman. Aula bioskop kosong kecuali Nina dan pasukannya di barisan tengah. Connor melihat Dot duduk sendirian dan ingin mendekatinya, tetapi yang lain menghentikannya. Nina merasa agak kasihan padanya tetapi terus berpura-pura tidak peduli. Dot memergoki dia ketika dia mencoba menutup telinganya untuk melihat bagaimana rasanya menjadi tuli, tetapi dia berhenti setelah menyadari Dot menatapnya. Di malam hari, Dot tetap terjaga memikirkan pertemuan terakhirnya dengan Nina. Tiba-tiba, dia melihat Paul turun dan berpura-pura tidur. Dia mengelus rambutnya dan menyebut dirinya sakit. Dia sepertinya tahu apa yang dia lakukan dengan putrinya salah tetapi tidak bisa berhenti setelah sejauh ini. Dia setuju untuk menerima Dot, berpikir bahwa kehadirannya mungkin menghentikannya masuk ke kamar Nina. Tetapi tampaknya hal itu tidak membantu. Di adegan berikutnya, Dot ada di rumah sendirian bermain piano. Tanpa sepengetahuannya, Nina tiba di rumah dari sekolah dan mengawasinya bermain dari ambang pintu. Tiba-tiba, senar piano putus, membuat Dot mengumpat dengan keras. Nina membeku karena terkejut, menyadari bahwa Dot bisa mendengar mereka selama ini. Dia berpura-pura baru saja pulang dan tidak menuduhnya berbohong. Keesokan harinya saat makan siang, Nina duduk bersama Dot untuk pertama kalinya. Saat Dot menatapnya dengan bingung, Nina mulai menjelaskan detail-detail kecil tentang waktu pribadinya bersama ayahnya. Dia jelas melakukannya untuk mendapatkan reaksi darinya, tetapi Dot tetap tenang. Sebelum pergi, dia juga mengklaim bahwa dia akan menggunakan pistol Michelle untuk membunuh Paul di malam hari. Dot masih tidak memberinya perhatian yang dia inginkan tetapi takut dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Untuk mengalihkan pikirannya dari Nina, dia pergi ke ruang musik lagi untuk bermain piano. Kali ini, dia melihat Connor menatapnya melalui pintu. Dia menjadi gugup dan mencoba pergi, tetapi pria itu menghentikannya. Dia mengajaknya kencan untuk mengerjakan laporan lab bersama. Rencananya gagal ketika dia menunjukkan kepadanya laporan yang sudah selesai. Malam itu, keluarga itu sedang menikmati makan malam bersama ketika Connor mengetuk pintu, mengejutkan semua orang.
Dia meminta Dot untuk datang ke perpustakaan untuk membahas laporan lab. Dia dengan enggan setuju. Saat itu, Michelle tiba dan memberikan tas kepada Nina. Dot ingat bahwa Nina menyebutkan pistol Michelle dan gugup bahwa dia mungkin benar-benar berencana untuk membunuh Paul. Di adegan berikutnya, Dot dan Connor berada di sebuah restoran. Dia berbicara dengannya tentang laporan itu selama beberapa detik tetapi akhirnya memberitahunya bagaimana perasaannya tentang dia. Berpikir bahwa dia tidak bisa mendengarnya. Dia berbagi detail tentang bagaimana dia membayangkan bercinta dengannya. Tiba-tiba, Dot melihat sebuah ambulans melaju ke arah rumahnya dan berasumsi bahwa Nina telah melakukan sesuatu yang buruk. Dia bergegas pulang dan lega melihat semua orang aman. Setelah itu, dia berjalan menuju kamar Nina dan mendengar Paul menelanjanginya. Nina jelas terdengar muak dengan perilaku ayahnya. Jadi untuk membantunya, Dot memecahkan sebuah patung. Suara itu mengganggu keributan, dan Paul kembali ke kamarnya. Nina ditinggalkan di tempat tidurnya sambil menangis ketika Dot menyelinap ke tempat tidur dan memeluknya, dan dia tertidur. Di adegan berikutnya, Nina sedang menyetrika seragam pemandu soraknya sambil berbicara dengan Dot. Dia berjanji akan membunuh Paul malam itu dengan setrika dan membakar wajah boneka beruang. Dot masih mendapat kesan bahwa Nina tidak tahu dia bisa mendengar. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak mendengar rencananya. Kemudian pada hari itu, Nina dan Michelle bersorak untuk tim bola basket sekolah. Connor ada di tim tetapi sangat buruk sehingga pelatih mengirimnya ke bangku cadangan di beberapa menit pertama. Setelah pertandingan, Connor dan Dot pergi ke tepi kolam dan menghabiskan waktu bersama. Connor berpikir bahwa dia tidak bisa mendengarnya dan mulai berbicara tentang kehidupan seksnya. Tiba-tiba, Dot melepas atasannya, dan keduanya bercinta di tepi kolam. Sementara itu, di rumah, Olivia menyarankan agar Nina dan Connor akan menjadi pasangan yang hebat. Komentar itu membuat Paul marah, karena dia menuduhnya membuat putrinya berpakaian seperti pelacur. Saat mereka mengobrol, Olivia melepas pakaiannya dan mengundangnya ke tempat tidur. Tetapi Connor tidak lagi merasa tertarik padanya. Dia bukan remaja lagi. Nina pulang tengah malam dan lelah setelah bersorak sepanjang hari. Paul memberinya tas tangan sebagai hadiah dan mendekatinya. Kami juga memperhatikan bahwa Olivia terjaga di kamarnya. Dia sepertinya tahu apa yang sedang terjadi tetapi tetap tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan suaminya. Nina meminta Paul untuk menutup matanya karena dia punya kejutan untuknya. Ketika dia melakukan seperti yang diperintahkan, dia mendekatinya dengan setrika panas. Dia hanya beberapa detik lagi dari membakar wajahnya. Tetapi saat itu, Dot pulang dan menyela mereka. Nina menarik diri dan mengklaim bahwa dia hamil. Paul ngeri memikirkan menjadi ayah dari cucunya sendiri. Oleh karena itu, ketika Nina memintanya $1.000 untuk aborsi, dia setuju untuk menyerahkannya keesokan harinya. Setelah itu, Nina pergi ke kamar Dot dan mengaku bahwa dia tidak cukup berani untuk membunuhnya. Keesokan harinya adalah pesta dansa sekolah. Nina meminjamkan Dot gaun untuk malam itu. Saat para gadis bersiap-siap, dia mengungkapkan bahwa dia berbohong tentang kehamilannya. Kenyataannya, dia berencana untuk mengambil $1.000 dan melarikan diri ke negara bagian lain. Dia berharap untuk menjadi penari telanjang dan menghasilkan banyak uang di kota baru. Setelah mengaku, dia mengoleskan lipstik pada Dot, kali ini tanpa membuatnya terlihat seperti badut. Beberapa saat kemudian, Paul mencari Nina ketika dia menemukan tampon di tasnya. Dia mengatakan bahwa dia belum menstruasi selama lebih dari 6 minggu. Jadi ini membuatnya percaya dia berbohong tentang kehamilan. Dia menunjukkan tamponnya dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Nina mencoba berbohong, tetapi dia tidak percaya. Dia mulai menampar wajahnya dan memaksakan diri padanya. Olivia mendengar putrinya menangis kesakitan tetapi tidak melakukan apa-apa. Dot juga mendengar tangisan dan jeritan itu. Dia berhenti bermain, merobek senar piano, dan berjalan ke kamar tidur. Saat Paul sibuk, dia mencekiknya dengan kawat sambil berteriak padanya untuk meninggalkan Nina sendirian. Beberapa detik kemudian, dia berhenti, dan dia jatuh tewas ke tanah. Nina kaget. Dia mengutuk Dot karena membunuh ayahnya. Ketika Olivia naik ke atas, dia lebih terkejut tentang Dot yang tahu cara berbicara daripada suaminya yang sudah mati. Pada saat yang sama, Michelle membunyikan bel pintu untuk menjemput mereka untuk pesta dansa sekolah. Para gadis dengan cepat mengganti pakaian mereka dan menyimpan yang berdarah di dalam tas. Setelah itu, mereka membawa tas itu dan pergi ke sekolah untuk membuatnya tampak seperti semuanya normal. Di sekolah, Dot menari dengan Connor tetapi terlalu terganggu untuk memperhatikannya. Nina mengambil ransel itu dan bersembunyi di bilik kamar mandi, menunggu pesta selesai. Sementara itu, Olivia ada di kamar tidur, menatap mayat Paul dengan wajah tanpa ekspresi. Dia sudah lama tidak mencintainya. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah tidak cukup berani untuk menyelamatkan putrinya dari monster seperti dia. Di tempat lain, Connor memanggil nama Dot saat dia meninggalkan pesta dan terkejut melihatnya berbalik. Dia menemukan bahwa dia benar-benar bisa mendengarnya. Dengan kebenaran yang terungkap, dia juga menyadari bahwa dia tahu semua rahasia kotornya. Dia memanggilnya seorang psiko karena mengkhianatinya dan menipu dirinya. Dot mencoba meminta maaf tetapi tahu bahwa dia tidak akan memberinya kesempatan lagi. Pada saat ini, dia fokus pada hal-hal yang lebih penting.
Dia menjemput Nina dari kamar mandi dan membawanya ke sungai terdekat. Mereka mengubur ransel dengan pakaian itu, dan berencana untuk menyingkirkan mayatnya nanti. Ketika Nina bertanya kepada Dot mengapa dia berpura-pura tuli selama ini, dia menjawab bahwa dia ingin menjadi seperti ayahnya, yang juga tuli dan bisu. Para gadis kemudian dengan cepat bergegas pulang ke kejutan terbesar dari semua. Rumah mereka dikelilingi oleh polisi, dan Olivia sedang digiring keluar dengan borgol. Mereka bertanya apa yang terjadi, di mana Olivia mengklaim bahwa dia membunuh Paul. Dia juga meminta maaf kepada Nina atas apa yang telah dilakukannya. Sementara polisi berpikir itu karena dia membunuh ayahnya. Nina mengerti alasan sebenarnya di balik permintaan maaf itu. Di adegan terakhir, para gadis menyaksikan polisi membawa Olivia pergi dengan mobil. Hukumannya akan jauh lebih ringan jika putrinya yang menanggungnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.